yang suka membenci sesama pelayan, yang suka omong orang, yang suka dari satu tempat ke tempat yang lain kok kasih jatuh orang lain. Kasih ada di dia. Di sini ada yang biasa omong ipar-ipar, ada. Kakak-kakak, adik-adik, mama mantu, bapak mantu. Dari Winlas. Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal dia. Nah, mari kita lihat karunia-karunia. Paulus bilang begini, karunia-karunia itu dibagi dalam dua bagian. Pertama, karunia-karunia motivasi, dan yang kedua, karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi itu sama kayak berkhotbah, mengajar, menyanyi, berkata-kata dengan hikmat. Itu karunia-karunia motivasi. Tapi yang kedua ada karunia-karunia manifestasi yang bisa bikin tanda-tanda heran. Ada yang bisa berbicara dalam bahasa roh. Ada yang bisa menyembuhkan orang. Ada yang ditunjuk begini lampu menyala. Nah, yang tanda heran. Di Niki ada. Nah, sekarang saya mau tanya, antara karunia motivasi dan karunia manifestasi, mana lebih tinggi? Investasi. Investasi itu tanah modal. Memang ini bahasa harus diatur dengan baik. Motivasi dan manifestasi, investasi ekonomi. Lanjut, saya mau tanya, yang motivasi atau manifestasi lebih tinggi? Mana? 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 Sama. Tidak ada satu lebih tinggi yang lain. Supaya jangan terlalu bagaya. Paulus nasihat dorang. Kalau saudara baca itu pasal 12. Di bagian terakhir. Paulus kasih tahu. Kamu sibuk bakalai soal karunia mana lebih tinggi dari yang lain. Saya mau kasih kamu, dia bilang. Saya akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama, yang lebih utama. Apa itu? Yang paling utama apa? 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 Kuat sedikit. Apa? Makanya dia dijelaskan di pasal 13. Sekalipun kamu dapat berkata-kata dalam semua bahasa, bahkan bahasa malaikat sekalipun kamu bisa omong, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada arti sama sekali. Itu nanti makan puji. Jadi kok saudara lihat yang ada karunia dong, kok tidak ada kasih, makan puji. Makan puji pakai bahasa timur bilang apa? Sekalipun kamu dapat punya iman yang dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu tidak ada. Sekalipun kamu dapat memberikan seluruh dari hartamu. Dulu kalau orang berikan 20% dianggap itu orang sudah terlalu baik. 20%. Apalagi kalau seluruh harta dikasih, mungkin engkau sudah terlalu hebat. Tapi kalau kasih tidak ada. Sekalipun kamu dapat memberi dirimu dibakar. Sekalipun kamu dapat memberi dirimu dibakar, tapi kalau kasih tidak ada, kita tidak ada arti. Amin kok. Amin kok. Karena itu tolong kok ada kasih. Yang suka membenci sesama pelayan, yang suka omong orang, yang suka dari satu tempat ke tempat yang lain kok kasih jatuh orang lain. Kasih ada di dia. Di sini ada yang biasa omong ipar-ipar, ada. Kakak-kakak, adik-adik, mama mantu,
Bapak mantu dari Winlas. Ini orang dong, ini memang terlalu. Saudara, kasih itu yang paling utama. Paulus bilang, kenapa kamu bertengkar begini? Ini karena kasih tidak ada. Kalau kasih ada, tidak akan bertengkar. Mau beda pendapat bagaimanapun, kasih tidak membuat kita akan pecah. Saya punya definisi tentang kasih. Beberapa bulan terakhir kan saya berkhotbah tentang kasih. Saya mendefinisikan kasih ini dengan kalimat yang sangat baik. Sama-sama boleh ikut saya. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Oke, bikin status 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci manusia? Saudara lihat, kasih Tuhan tidak terpatahkan sekalipun kita tidak mengasihi dia. Berubah menjadi kebencian. Supaya saudara jangan pernah bilang begini, saya terlalu sayang Anda. Tapi waktu tahu sifat asli begitu, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Yang bilang ini orang terlalu baik, mas setelah saya tahu dia punya sifat asli. Pernah dengar? Itu bukan kasih, itu dia pun nama egois. Karena kita hanya akan mengasihi orang yang mengasihi kita. Alkitab bilang begini, kalau kamu hanya dapat mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kamu tidak ada jasa. Orang berdosa pun tahu begitu. Kalau ibu tolong saya, nah saya tolong kembali ibu tuh. Kenapa tidak lihat saya? Jadi orang Kristen dituntut lebih. Makanya kalau kita tukang berkelahi dalam gereja, tukang tersinggung, itu karena kasih tidak ada. Apa artinya sedikit-sedikit kita bilang, Yesus tolong. Darah Yesus berkuasa. Tapi kalau kasih tidak ada. Kasih itu yang paling membedakan kita dengan semua orang. Amin kok tidak? Amin kok tidak? Lalu ini karunia-karunia dipakai untuk apa? Ini karunia menurut pembacaan tadi, ini karunia dipakai untuk membangun jemaat. Saudara baca di pertama Korintus pasal 14, pulang baca habis semua itu. Karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada saudara itu dipakai untuk membangun jemaat. Bukan untuk kita pun diri sendiri. Dulu yang sebelum COVID, sekarang bisa menyanyi di gereja kok tidak? Bisa kok? Baik sudah. Dulu yang belum COVID yang sekarang. Kadang-kadang pendeta tanya, paduan suara, solo, vokal group, duet ada? Tidak. Tidak ada. Terus don dengar, Ketua Majelis Sinode Gemit dan Bupati TTS akan beribadah bersama-sama di Gemit Sonhalan Niki-Niki. Woi, solo Judia, duet Judia, vokal group Judia, paduan suara Judia, kata sambutan Judia, lama-lama khotbah Judia, selalu bahas semua saya ini. Di sini ada. Itu dia pun nama karunia makam puji. Ini karunia dong kita pakai untuk membangun jemaat, bukan untuk pasmen. Tahu pasmen? Pasmen lenanesa. Jangan begitu. Kita ini kadang-kadang tidak pakai karunia don dan baik. Kadang-kadang yang sedikit tahu menyanyi ini acara begini don tidak latihan. Hai kok apa? Kok tiap hari. Ini dia pemakam puji semula keluar ini.
Di sini juga ada. Dia ada di sini. Tunjuk ame dia, tunjuk saat tidak apa-apa kok. Memang khotbah mesti kasih tahu dia pun salah di mana, dia pun benar di mana toh. Saudara mau tersinggung, kan sebentar saya sudah pulang. Tidak apa-apa. Iya, saudara ini pakai untuk membangun jemaat. Karunia, masa Tuhan kasih kita karunia untuk diam-diam saja? Tidak, untuk membangun jemaat. Kita ini berarti bagi ini jemaat dong waktu kita hadir, kok tidak? Sampai satu saat beta jatuh, tengah ada yang peduli beta lah.